Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah. Suatu hari ketika sahabat sedang melingkar, sedang duduk bersama Nabi SAW, seperti biasanya para sahabat menunggu-nunggu, menanti-nanti dengan penuh antusias apa yang akan diucapkan, apa yang akan disampaikan oleh Nabi SAW. Maka dalam kesempatan ini Nabi bersabda di hadapan para sahabat, kata Nabi SAW, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillahi nudiya min abwabil jannah ya Abdallahi hadza khairun." Siapa, kata Nabi SAW, yang menginfakkan dua jenis hartanya atau harta yang sama dua buah, diinfakannya di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdallah hadza khairun, wahai hamba Allah, apa yang engkau lakukan ini termasuk di antara kebaikan. Dilanjutkan lagi oleh Nabi SAW, faman kana min ahli sholati du'ya min babis shalah. Siapa di antara hamba Allah yang amalan andalannya adalah salat, dia nanti akan dipanggil dari pintu surga, yaitu pintu salat. Dia dipanggil di surga nanti dari pintu salat. Wa man kana min ahlil jihad du'ya min babil jihad. Siapa yang menjadikan jihad sebagai amalan andalannya, di surga dia juga dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'ya min babir royan. Siapa yang menjadikan puasa sebagai amalan andalannya, dia di surga dipanggil dari pintu yang namanya pintu ar-royan. Wa man kana min ahli sadaqah du'ya min babis sadaqah. Sementara seseorang yang menjadikan sedekah sebagai amalan andalan, di surga dia juga dipanggil nanti akan masuk dari pintu sedekah. Kemudian sahabat Abu Bakar bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, dengan amalan-amalan yang kita lakukan, tentunya salah satu pintu tersebut nanti akan menyebut nama kita, akan menyeru kita, akan memanggil kita masuk dari pintu tersebut. Yang ingin saya tanyakan, wahai Rasulullah, kata Abu Bakar, adakah di antara kita, adakah di antara manusia yang dipanggil disebut namanya dari seluruh pintu yang disebutkan tadi? Kalau yang dipanggil dari pintu solat, tentu ada orang yang rajin solat. Yang dipanggil dari pintu puasa, tentu ada, dia rajin puasa. Yang dipanggil dari pintu jihad, tentu ada, karena dia rajin berjihad. Namun apakah ada seseorang yang bisa nanti nama dia dipanggil dari seluruh pintu? Pintu jihad menyerukan namanya, pintu sholat menyebutkan namanya, pintu puasa menyebutkan namanya, pintu sedekah menyebutkan namanya. Apakah ada orang seperti itu, wahai Rasulullah, kata Abu Bakar? Apa jawaban Nabi? Naam, ada. Wa arju an takuna minhum. Dan saya berharap, wahai Abu Bakar, engkaulah orangnya yang seluruh pintu masuk surga memanggil dan menyebut nama engkau. Dan hadis ini berhubungan juga dengan hadis yang lain. Ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, Nabi bertanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang pagi ini berpuasa? Sahabat tak satu pun yang angkat tangan. Abu Bakar angkat tangan. Saya berpuasa, wahai Rasulullah. Ditanya lagi oleh Nabi, adakah di antara kalian yang pagi ini mengiringi jenazah, ikut sholat jenazah, ikut mengantarkan jenazah ke kuburan? Tidak ada sahabat yang angkat tangan. Abu Bakar angkat tangan. Saya melakukannya, wahai Rasulullah. Ditanya lagi oleh Rasulullah, apakah ada di antara kalian yang pagi ini menjenguk dan melihat orang sakit? Sahabat tidak ada yang angkat tangan. Abu Bakar angkat tangan. Saya melakukannya, wahai Rasulullah. Di akhir hadis kata Nabi SAW, tidaklah sifat-sifat tadi berkumpul dalam diri seseorang, melainkan dia bebas masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, untuk lebih mempermudah kita memahami hadis ini, kita sampaikan juga sebuah kisah yang terjadi antara Imam Malik dengan sahabat beliau yang bernama Ahmad al-Umari al-Abid.
Imam Malik punya seorang teman namanya Ahmad Al-Umari. Teman dari Imam Malik ini, Ahmad Al-Umari ini seorang abid, seorang ahli ibadah. Beliau melakukan uzlah, tidak mau bergaul dengan masyarakat, memisahkan diri dari masyarakat untuk fokus beribadah. Kerjanya hanya sholat, kerjanya hanya berzikir, kerjanya hanya puasa, kerjanya hanya membaca Al-Quran. Maka dalam salah satu kesempatan Ahmad Al-Umari berkirim surat kepada Imam Malik, mengajak Imam Malik untuk melakukan hal yang sama dengan beliau lakukan. Wahai Imam Malik, tinggalkan aktivitas sosial, tinggalkan kegiatan-kegiatan bersama masyarakat. Ayo kita sama-sama fokus beribadah. Kita fokus sholat, fokus puasa, fokus berzikir, fokus baca Al-Quran. Sampai surat dibaca oleh Imam Malik, dibalas. Apa isi balasan surat dari Imam Malik? Wahai saudaraku Ahmad Al-Umari, kata Imam Malik, sesungguhnya Allah membagi-bagi amal ibadah kepada para hamba sama persis seperti Allah membagi-bagi rezeki kepada para hamba. Ini menarik. Allah membagi-bagikan amal ibadah sama persis seperti Allah membagi-bagikan rezeki. Dijelaskan oleh Imam Ahmad. Di antara hamba ada yang Allah bukakan baginya, Allah mudahkan baginya melakukan sholat, tetapi Allah tidak bukakan, tidak mudahkan baginya melakukan jihad. Dia mudah bisa melakukan sholat, tapi untuk berjihad dia nggak bisa. Dilanjutkan lagi oleh Imam Malik. Di antara hamba Allah ada yang Allah bukakan baginya, Allah mudahkan baginya melaksanakan puasa, tetapi tidak dibukakan, tidak dimudahkan baginya untuk melakukan sedekah. Dilanjutkan oleh Imam Malik, dan saya melihat bahwa apa yang saya lakukan, yang dilakukan oleh Imam Malik adalah mengajarkan ilmu, dan saya melihat apa yang saya lakukan, ibadah yang saya lakukan mengajarkan ilmu di antara ibadah terbaik. Kata Imam Malik berikutnya, dan saya juga melihat bahwa apa yang saya lakukan, ibadah yang saya lakukan mengajarkan ilmu ini, pahalanya tidaklah lebih sedikit daripada yang engkau lakukan. Saya mengajarkan ilmu, dapat ibadah. Engkau fokus sholat, fokus puasa, tidak berhubungan dengan manusia, juga dapat pahala. Dan saya lihat pahala saya tidaklah lebih sedikit daripada engkau. Dan terakhir kata Imam Malik, saya berharap semoga masing-masing kita sama-sama berada di jalur kebaikan. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita berkaca dan kita lihat dalam diri kita masing-masing, benar adanya apa yang disampaikan tadi oleh Imam Malik, kita akan menemukan di dalam diri kita ada kemudahan, ada kekuatan untuk melakukan ibadah tertentu. Ibadah ini mudah saja kita melakukan, ibadah ini gampang saja kita melakukan, energi kita berlebih dalam ibadah ini. Tapi kita melihat di sisi lain, ada ibadah-ibadah yang mungkin kita agak berat melakukannya, agak sulit kita melakukannya, energi kita, tenaga kita agak kurang melakukannya. Ketika kita menemukan ini dalam diri kita, maka sudah sewajarnya semestinya kita fokus kepada ibadah-ibadah yang Allah mudahkan kita melakukannya. Ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan suatu ibadah, ibadah ini adalah jalan kita menuju surga. Ketika kita fokus kepada ibadah yang Allah mudahkan kita melakukannya, ketika kita fokus kepada ibadah yang energi kita dilebihkan oleh Allah untuk melakukannya, bukan berarti ibadah yang lain kita tinggalkan sama sekali. Enggak. Ibadah yang dimudahkan ini kita perbanyak melakukannya. Ibadah yang kita agak berat tidak kita tinggalkan sama sekali. Seperti inilah yang diajarkan dalam Islam. Kita ingin berikan contoh yang lain. Kita mungkin pernah mendengar salah seorang sahabat Nabi namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit, baik sebelum beliau masuk Islam ataupun setelah beliau masuk Islam, beliau tidak pernah angkat senjata, nggak pandai angkat senjata, sehingga nggak pernah terjun ke medan perang, nggak pernah ikut bertempur bersama Nabi di medan perang. Tetapi Allah berikan kepada beliau salah satu kelebihan yang luar biasa. Beliau salah seorang di antara sahabat Nabi yang jiwa sastranya tinggi, memiliki kemampuan mengolah kata. Beliau seorang yang sangat pintar membuat dan menyusun syair. Meskipun beliau tidak pernah turun ke medan perang, tidak pernah mengangkat senjata, tetapi dengan syair yang beliau susun, dengan kemampuan beliau mengolah kata-kata, syair-syair yang beliau buat bisa memompa semangat para sahabat untuk berjihad. Beliaunya nggak pernah turun berjihad,
tetapi syair-syair beliau membuat orang yang turun di medan perang semangat untuk berjihad, semangat untuk berkorban demi agama. Kita lihat di sisi lain, sahabat Khalid bin Walid. Kalau disebut sahabat Khalid bin Walid, yang paling kita ingat adalah seorang sahabat yang sangat jago dalam berperang. Bahkan oleh Nabi SAW, Khalid sampai digelari dengan Saifullahi al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, nggak pernah kalah dalam berperang. Apa bedanya antara Khalid dengan Hasan tadi? Hasan tadi beliau tidak pernah terjun ke medan perang, tetapi dengan syair-syairnya beliau membela Islam. Khalid bin Walid beliau tidak pandai bersyair, tidak pandai menyusun kata-kata, tetapi Allah berikan kelebihan kepada beliau, kemampuan mengatur strategi. Allah berikan kepada beliau fisik yang kuat, sehingga cara beliau membela Islam adalah dengan terjun ke medan perang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat ke dalam diri kita, tentu Allah menitipkan kepada masing-masing kita potensi. Allah berikan kepada masing-masing kita kelebihan. Maka tugas kita adalah seperti halnya Hasan bin Sabit tadi, seperti halnya Khalid bin Walid tadi. Potensi yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan untuk membela agama. Di antara kita mungkin ada yang Allah berikan kemampuan pintar menulis, dia membela agama dengan tulisan. Ada yang pintar berbicara, dia membela agama dengan kemampuan berbicaranya. Ada yang ahli dalam teknologi, dia bisa membela agama dengan kemampuannya, dengan keahliannya dalam teknologi. Mungkin ada juga yang Allah berikan kelebihan dalam masalah harta, maka cara dia membela agama adalah dengan harta yang diberikan oleh Allah. Maka terakhir, jika setiap orang yang Allah berikan potensi, setiap orang yang Allah berikan kemampuan berlebih dalam dirinya, sibuk memanfaatkan potensinya untuk membela agama, maka kita akan sangat yakin agama kita akan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Yang jadi masalah adalah dia punya potensi, dia merendahkan yang lain. Dia memiliki kelebihan, dia justru mencari kesalahan orang lain. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.